No, bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Trinita Nadia Hasan, NPM 2108260274. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang di BSO2 yaitu anatomi sistem olfaktori ataupun olfaktorius. Jadi, sistem olfaktorius ini merupakan sistem sensorik yang dimana dia bertanggung jawab untuk mendeteksi, mengenali, dan menginterpretasi bau. Nah, jadi indera penciuman ini bukan hanya penting untuk kenikmatan makanan, tetapi juga berperan dalam mendeteksi bahaya misalnya seperti asap dan gas beracun. Nah, selain itu, sistem olfaktorius ini berhubungan erat dengan emosi dan memori karena di mana jalurnya langsung terhubung ke limbik sistem ataupun ke sistem limbik. Nah, adapun struktur dari sistem penciuman yaitu pertama di sini dimulai dari epitel olfaktorius yang terletak di bagian atas rongga hidung, tepatnya pada superior, nasal, kongka, dan nasal septum. Nah, epitel ini terdiri dari tiga jenis sel. Yang pertama yaitu ada olfactory reseptor neurons, di mana pada olfactory reseptor neurons ini merupakan neuron bipolar. Jadi dendritnya memiliki olfactory cilia yang berinteraksi dengan molekul bau. Nah, terus di sini bagian aksonnya itu akan melewati lamina cribrosa menuju olfactory bulbi. Nah, terus di sini ada supporting cell di mana dia berfungsi sebagai memberikan dukungan metabolik dan mekanis. Nah, dia ini mirip dengan sel glia pada sistem saraf pusat. Terus di sini ada sel basal di mana ini merupakan sel puncak dari sel basal dan dia mampu meregenerasi neuron olfaktorius setiap 30 sampai 60 harinya. Nah, jadi dia ini unik karena jarang ada di neuron yang bergenerasi. Nah, jadi epitel ini juga dilapisi dengan mukus yang dihasilkan oleh kelenjar Bowman untuk melarutkan si molekul bau sehingga bisa berinteraksi dengan reseptor. Nah, adapun jalur saraf olfaktorius yang pertama di sini ada akson dari neuron reseptor olfaktorius dan di sini dia akan menembus lamina cribrosa, tulang etmoid dan berkumpul membentuk olfactory nervus CNS CN1. Nah, terus di sini juga ada akson-akson yang ada tadi dia akan berakhir di olfactory bulbi dan ini merupakan struktur berbentuk oval yang terletak di dasar otak depan. Nah, di sini terjadi sinaps pada glomeruli yaitu tempat akson reseptor berhubungan dengan sel-sel interneuron seperti sel mitral ataupun sel tufted. Nah, terus di sini ada sel mitral. Nah, sel mitral ini kemudian mengirimkan sinyal melalui olfactory tract untuk diteruskan ke pusat-pusat yang lebih tinggi lagi di otak. Nah, terus di sini ada olfactory tract. Nah, si olfactory tract ini dia akan membagi sinyal eh, di berbagai area di otak. Nah, pertama di sini ada piriform cortex. Nah, ini merupakan pusat persepsi bau ataupun primary olfactory cortex. Terus di sini juga ada amigdala. Nah, amigdala ini merupakan eh, mengkaitkan bau dengan emosi. Terus di sini ada entorhinal cortex. Terus di sini ada hipokampus. Nah, dia itu menghubungkan antara bau dan si memori itu. Nah, terus di sini juga yang menariknya lagi, jalur olfaktorius ini tidak melewati talamus seperti indera-indera lainnya. Nah, jadi sehingga penciuman ini memiliki hubungan langsung dengan emosi dan memori. Jadi adapun gangguan sistem olfaktorius, yaitu pertama di sini ada gangguan sistem olfaktorius yang sering terjadi seperti adanya anosmia ataupun hilangnya penciuman total, terus ada hiposmia. Nah, hiposmia ini merupakan penurunan penciuman. Nah, terus di sini juga ada parosmia. Nah, parosmia ini merupakan bau dirasakan berbeda dari sebelumnya ataupun dari sebenarnya baunya itu nggak sesuai gitu. Nah, jadi di sini eh, dia itu dapat muncul pada infeksi virus termaksud COVID-19, bisa juga ada trauma kepala, polip nasal, dan penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson ataupun Alzheimer, pasiennya sering lupa-lupa, ataupun pikun. Nah, jadi di sini kesimpulannya itu yaitu sistem olfaktorius itu terdiri dari epitel olfaktori
Terus di sini ada olfactory nervus, terus ada olfactory bulbi, serta jalur proyeksi ke otak. Nah, di sini sistem ini memiliki peran penting untuk uh, penciuman, tetapi juga bisa untuk memori dan emosi. Jadi pemahaman anatominya itu penting untuk dasar klinis, terutama dalam mendeteksi berbagai gangguan penciuman. Ini ada pun yang saya gunakan referensi pada topik hari ini, yaitu ada Snell RS 2019 Clinical Neuroanatomy. Terus di sini juga ada Standing 2021 dari Grace Anatomy, The Anatomical Basic of Clinical Practice, edisi ke-42. Terus di sini ada Bloomfield Neuroanatomy from Clinical Casus si Sinur Associates. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.